Ada anak yang tumbuh bukan karena dimanja, tapi karena kebiasaan dibanding-bandingin. Bukan kurang usaha, tapi kurang diperhatiin. Dari kecil, yang sering dia dengar itu bukan, "Kamu hebat." Tapi, coba lihat anak orang. Pelan-pelan, itu ngebentuk cara dia ngelihat diri sendiri. Anak kayak gini biasanya cepat dewasa. Bukan karena kuat, tapi karena keburu dipaksa ngerti keadaan. Dia belajar satu hal sejak kecil. Ngarep itu berisiko. Jadi dia berhenti minta. Berhenti ngeluh. Kalau capek, dipendam. Kalau sedih, ya ditahan. Dia jadi mandiri banget. Bukan karena nggak butuh bantuan, tapi karena dulu, pas butuh, nggak ada yang benar-benar datang. Dari situ muncul kebiasaan takut nyusahin orang. Takut jadi beban. Makanya jarang cerita, jarang minta tolong. Selalu ngerasa masalahnya nggak sepenting itu. Karena sering dibandingkan, dia juga tumbuh jadi orang yang keras sama dirinya sendiri. Standarnya tinggi, bukan karena ambisi gede, tapi karena takut dianggap kurang lagi. Lucunya, pas ada yang muji, dia malah mikir, serius nih, atau cuman basa-basi. Jadi tiap mau ngomong atau ngelakuin sesuatu, kepalanya ribut duluan. Takut salah, takut ngecewain, takut dinilai nggak cukup. Masuk ke pergaulan, dia kelihatan baik, sopan, gampang nyesuaiin diri. Tapi itu bukan karena nyaman, itu karena terbiasa. Dia jarang nolak, jarang keberatan, lebih sering ngalah. Akibatnya, kadang dia dimanfaatin. Karena di kepalanya ada ketakutan lama. Kalau gua ribet, gua bakal ditinggal. Dia bisa nongkrong rame-rame, ketawa bareng, tapi tetap ngerasa sendirian. Bukan karena nggak mau dekat, tapi karena takut nggak dianggap lagi. Di hubungan, polanya ke bawah. Ada yang jadi terlalu ngasih, terlalu pengertian, terlalu sabar. Bukan karena pasangannya selalu benar, tapi karena konflik bikin dia takut. Takut ditolak, takut dibandingkan, takut ditinggal. Akhirnya, kebutuhan sendiri ditekan, batas diri kabur. Yang harusnya sakit, malah dimaklumin. Tapi ada juga yang kebalikannya, kelihatan dekat, tapi jaga jarak. Nggak pernah benar-benar buka diri. Takut terlalu berharap, takut kecewa. Dia pengen dicintai, tapi juga takut sama cinta itu sendiri. Masuk ke dunia kerja, ceritanya ganti setting, tapi polanya sama. Dia biasanya jadi karyawan yang kelihatan ideal, rajin, tanggung jawab, jarang komplain. Tapi di balik itu, dia susah minta bantuan, takut salah, dan sering kerja kelewat batas. Kerja kerasnya bukan cuma soal uang, tapi soal pengakuan. Pengen ngerasa cukup. Masalahnya, ini bikin dia gampang capek mental. Burnout pelan-pelan, tapi tetap dipaksa jalan. Kalau berhasil, dia bilang itu kebetulan. Kalau gagal, dia nyalahin diri sendiri habis-habisan. Tanpa sadar, pola ini muter terus. Ngehindarin kebutuhan sendiri. Bandingin diri sama orang lain. Keras sama diri sendiri. Dia kelihatan kuat, padahal capeknya numpuk. Dan semua ini biasanya berawal dari satu hal sederhana, yang sering diremehin orang tua. Merasa nggak dianggap.